Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai pelajaran pagi ini, Bapak akan memberikan informasi untuk kalian. Informasi apa, Pak? Jadi kalian dimintai biaya untuk per orang ya. Biaya untuk apa, Pak? Nah, itu biaya untuk fasilitas sekolah ya, Sarah. Pak, untuk biaya per orang berapa, Pak? Oke, jadi kalian diminta 250.000 per orang ya. Untuk pembayarannya silahkan kalian kumpulkan pada bendahara kalian. Fitri? Baik, Pak. Hah? Kok masih diminta biaya? Bukannya sekalian di uang SPP? Lagipun baru kemarin dimintanya. Masa diminta uang lagi sih? Ya udah deh. Pak, kalau ingin membayar hari ini boleh tidak? Boleh. Kalau begitu, saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga deh. Baik anak-anak, untuk pembayarannya serahkan kepada bendahara kalian ya. Baik, Pak. Fitri, setelah uang terkumpul, saya tunggu di ruangan ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Baik anak-anak, karena waktu saya di sini sudah habis, jadi saya akan keluar. Oh ya, Fitri, jangan lupa ya. Iya, Pak. Permisi, Pak. Silahkan masuk. Gimana, Fit? Uangnya udah dikumpulin semuanya? Beberapa teman belum mengumpulkan sih, Pak. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Sini Bapak ambil uangnya. Ini, Pak. Uangnya, Pak. Pak, uangnya. Oh iya. Satu, dua, 350. Dapat bungkus satu. 1, 2, 3. Party malam ini. Sisanya untuk uang saku lah. Banyaknya duit membuat hati ini senang. Nanti malam kita gas party, bungkus cewek lagi. Cewek, telepon teman dulu. OTW order, mana micet? Kalian setuju nggak soal Pak Guru kemarin yang ngumpulin uang kita? Juga setuju sih. Kalian ngomongin apa sih? Kok ada nama Pak Guru? Ini nih, kamu nggak setuju ya? Kalau aku nggak setuju sih, kan udah diminta di uang SPP, masa harus ngumpulin uang lagi sih? Gimana ya? Itu urusannya Pak Guru. Lihat Sarah nggak? Kok seharian ini nggak lihat Sarah sih? Oh, Sarah tadi di taman. Kenapa nyariin Sarah? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
Oh ya udah, aku keluar dulu ya. Alif, ikut dong. Halo guys. Hai. Kalian lagi cerita apa sih? Boleh join gak? Boleh. Silahkan. Sar, ada yang ingin kita berdua obrolin nih. Mau obrolin apa nih? Ya udah, Sar, aku duluan ke kelas dulu ya. Ya Lisa. Jangan tersinggung ya. Oke. Sar, menurutku ini nggak adil. Nggak adil apanya, Liv? Kenapa uang fasilitas sekolah masih diminta? Bukannya udah sekalian di uang SPP? Lagipun, baru kemarin Pak Guru memintanya. Masa udah diminta lagi sih? Iya juga ya. Apa Pak Guru melakukan korupsi? Sepemikiran sih. Tapi kan kita nggak punya buktinya. Ya juga sih. Kita jangan langsung berasumsi bahwa Pak Guru melakukan itu, Liv. Tapi, aku sepemikiran sama Alif juga. Soalnya, kemarin pas aku nganterin uang yang disuruh kumpulin itu, aku ngeliat Pak Guru kayak seneng banget megang uang itu. Terus, dia gak taruh di kas sekolah, cuma dia taruh di kopiah. Terus tambah, aku dipegang-pegang lagi tangannya. Dan masih banyak lagi, cuma ya udah deh. Wah, belnya udah bunyi tuh. Masuk yuk. Ayo. Oh, jadi gini ya kelakuan Pak Guru di belakang kita. Menggunakan uang sekolah demi kebutuhan pribadi. Mampus lu Pak Guru, gue simpan nih buktinya. Guys, kalian tahu nggak Pak Guru melakukan korupsi loh? Gak mungkin lah, Pak Guru kan orangnya baik. Dia juga ramah, mana mungkin Pak Guru seperti itu. Benar tuh kata Rani. Jangan ngasal dulu deh, lagian kamu juga nggak punya buktinya kan? Ya benar tuh. Sar, mereka benar. Lagian kita juga gak punya buktinya kan? Saya punya bukti. Virus, tunggu. Katanya kamu punya bukti tentang Pak Guru. Mana buktinya? Ini buktinya. Ini buktinya ya? Iya. Wah, ini bisa jadi bahan bukti yang kuat nih. Ayo kita lapor ke Kepsek. Ayo, segera, ayo. Bu, kami mau melaporkan bahwa Pak Ilham melakukan korupsi, Bu. Kalian punya bukti apa? Virus punya buktinya, Bu. Nih Bu, buktinya. Wah, saya nggak nyangka loh Pak Ilham kayak gitu. Untuk kalian yang merasa dirugikan, saya akan bantu kalian untuk melapor ke pihak kepolisian. Baik, Bu. Kami permisi dulu ya, Bu. Pagi Pak, saya mau melaporkan atas dugaan korupsi yang ada di sekolah saya atas nama Bapak Ilham. Mohon ditindaklanjuti segera. Terima kasih. Baik anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila terdiri dari 5 sila dasar. Pancasila Pagi dengan Bapak Ilham, dengan saya sendiri. kami dari pihak kepolisian merespon laporan dari kepala sekolah atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak sendiri. Oleh karena itu, ikut kami ke kantor polisi. Tidak, saya tidak bersalah. Tidak,
Pahlawan kooperatif. Tidak, saya tidak mau. Dipersilahkan duduk kembali. Dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Bapak Ilham Dirgantara saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilahkan untuk membacakan dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti, terdakwa atas nama Bapak Ilham Dirgantara terduga melakukan tindakan korupsi yang memenuhi unsur tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Maka saya selaku penuntut umum menuntut terdakwa atas nama Bapak Ilham Dirgantara sesuai pasal 2 ayat 1 dipidana dengan penjara seumur hidup, penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mohon izin Yang Mulia. Persilahkan. Apakah saudara jaksa penuntut umum memiliki bukti atas dugaan yang dimaksud dalam dakwaan?
sehingga menyebabkan saudara terdakwa Ilham Dirgantara terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Instruksi yang mulia. Dipersilahkan. Seperti yang saya nyatakan, kami telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti, dan bukti saya bisa hadirkan. Mohon hadirkan buktinya. Jadi gini ya kelakuan Pak Guru di belakang kita, menggunakan uang sekolah demi kebutuhan pribadi. Mohon diambil kembali. Bagaimana tanggapan dari penasihat hukum? Izin yang mulia, Dipersilahkan. mengingat jasa-jasa terdakwa sebagai guru dan peran kooperatif yang ditujukan selama sidang berlangsung, mohon untuk meringankan hukuman yang akan diberikan. Baik, terima kasih. Izinkan kami sebagai hakim untuk berembuk. Untuk saudara terdakwa Ilham Dirgantara dimohon untuk berdiri. Setelah kami menilai dan mempertimbangkan bukti yang dihadirkan, maka kami memutuskan terdakwa atas nama Bapak Ilham Dirgantara terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terdakwa atas nama Bapak Ilham Dirgantara kami putuskan dipenjara paling lama 20 tahun dan didenda 200 juta rupiah. Untuk saudara terdakwa Ilham Dirgantara dipersilahkan duduk kembali. Setelah memutuskan hukuman Bapak Ilham Dirgantara, maka sidang tindak pidana korupsi atas nama Bapak Ilham Dirgantara dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Kembalikan uang kami. Bagaimana perasaan Bapak setelah mendengarkan hasil persidangan pengadilan tadi? Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang telah dirugikan. Terima kasih.